Di hamparan padang pasir yang tak bertepi, di bawah langit yang sama yang pernah menyaksikan laut terbelah, kaum Bani Israel menjalani hari-hari mereka dalam pengembaraan. Mereka adalah umat pilihan, pewaris janji bagi para nabi. Namun, hati mereka seringkali sekeras batu dan sekering gurun yang mereka pijak. Di tengah-tengah mereka, hiduplah seorang lelaki tua yang diberkahi Tuhan dengan kekayaan yang tak terhitung. Emas, perak, dan ternak memenuhi pundi-pundi kekayaan dan ladangnya. Namun, istananya terasa hampa. Tak ada tawa seorang anak yang meramaikan harinya. Tak ada pewaris darah yang akan melanjutkan namanya. Satu-satunya orang yang berhak atas semua kemegahan itu kelak adalah keponakannya, seorang pemuda yang hidup dalam bayang-bayang kemiskinan. Setiap hari ia melihat kemewahan sang paman, sebuah pemandangan yang seharusnya menjadi harapan. Namun, perlahan berubah menjadi racun. Ketidaksabaran layaknya api kecil mulai membakar hatinya. "Berapa lama lagi aku harus menunggu?" bisiknya pada kegelapan malam. Kerakusan pun tumbuh subur, menyirami benih-benih jahat yang mulai berakar di jiwanya. Hingga pada suatu malam, ketika bulan bersembunyi di balik awan dan nurani tertidur lelap, pemuda itu membulatkan tekadnya. Dengan langkah yang tak terdengar, ia mendekati pamannya yang sedang beristirahat. Tangan yang seharusnya memapah di hari tua, kini justru terangkat untuk mengakhiri sebuah nyawa. Darah yang seharusnya ia hormati, kini tumpah membasahi tanah, menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan demi harta. Namun, kejahatannya belum usai. Untuk menyempurnakan rencananya, ia harus menciptakan kambing hitam. Di bawah sisa-sisa kegelapan malam, ia memanggul jenazah pamannya, membawanya melintasi batas desa menuju wilayah suku lain. Dengan hati-hati, ia meletakkan mayat itu di depan pintu rumah seorang warga yang tak menaruh curiga. Lalu menyelinap kembali ke rumahnya, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ia tidak hanya membunuh satu orang, ia berniat membunuh kedamaian di antara seluruh kaum. Fajar pun merekah, menyingkap pemandangan yang mengerikan. Teriakan pertama yang memecah keheningan pagi menjadi awal dari kekacauan yang besar. Penemuan mayat itu sontak menyulut api amarah dan saling tuduh. "Ini pasti perbuatan orang dari suku mereka," teriak satu pihak. "Tidak, kalian yang melakukannya untuk memfitnah kami," balas pihak lain. Suasana menjadi tegang, pedang-pedang nyaris terhunus, dan pertumpahan darah yang lebih besar sudah diambang mata. Di tengah keributan yang memuncak, seorang tetua yang bijaksana maju menengahi. "Mengapa kita saling berkelahi?" serunya. "Bukankah di antara kita ada Musa, utusan dari Tuhan? Mari kita bawa perkara ini kepadanya. Biarlah petunjuk dari langit yang menjadi hakim bagi kita." Usul itu pun diterima. Maka berbondong-bondonglah mereka, membawa duka, amarah, dan sebuah misteri pembunuhan ke hadapan Nabi Musa. Nabi Musa mendengarkan keluh kesah mereka dengan penuh perhatian. Wajahnya memancarkan ketenangan. Lalu ia menengadahkan tangan, memohon kepada Tuhan, Sang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi. Wahyu pun turun, membawa sebuah solusi yang tak pernah mereka duga. Nabi Musa kemudian menghadap kaumnya dan menyampaikan perintah ilahi dengan kalimat yang singkat dan juga jelas. "Sesungguhnya Tuhan memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi betina." Hening sejenak. Wajah-wajah yang tadinya tegang kini berubah menjadi cibir dan tawa sinis. "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" sahut salah seorang dari mereka.
mewakili suara keraguan massal. Bagi akal mereka yang terbatas, perintah ini adalah sebuah absurditas. Mereka datang mencari pembunuh, mengapa justru disuruh menyembelih seekor sapi? Reaksi mereka bukan hanya soal logika. Jauh di dalam alam bawah sadar mereka, masih tersisa jejak-jejak masa lalu. Ratusan tahun hidup di Mesir telah menanamkan rasa hormat, bahkan pengkultusan terhadap sapi. Belum lama berselang, mereka bahkan pernah tersesat menyembah patung anak sapi emas buatan Samiri. Maka, perintah untuk menyembelih hewan yang pernah mereka agungkan terasa seperti sebuah penghinaan, sebuah guncangan terhadap sisa-sisa kesyirikan yang masih berakar di dalam jiwa. Nabi Musa menatap mereka dengan pandangan yang tajam, namun tetap sabar. Ia tidak membalas cemoohan dengan amarah, melainkan dengan sebuah pernyataan yang teologis dan kokoh. Aku berlindung kepada Tuhan agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Dengan kalimat ini, ia menegaskan bahwa menjadikan wahyu Tuhan sebagai bahan candaan adalah puncak dari kebodohan, dan sebagai seorang nabi, ia suci dari perbuatan itu. Namun, hati mereka telah mengeras. Alih-alih tunduk dan patuh, mereka justru membuka gerbang menuju labirin yang akan mereka bangun sendiri. Sebuah labirin yang terbuat dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Perintah awal dari Tuhan adalah sebuah kemudahan yang luar biasa. Kata seekor sapi betina adalah kata umum, yang berarti sapi betina manapun sudah cukup. Tua atau muda, hitam atau putih, besar atau kecil, semua bisa diterima. Namun, watak Bani Israel yang gemar berdebat mengubah jalan yang lurus menjadi berkelok-kelok. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, kata mereka. Pilihlah kata Tuhanmu, bukan Tuhan kami. Menunjukkan jarak yang mereka ciptakan antara diri mereka dan Tuhan. Jelaskan kepada kami, sapi yang bagaimana itu? Nabi Musa kembali berdoa dan menyampaikan jawaban. Sesungguhnya Tuhan berfirman, sapi itu tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Lalu, ia menambahkan sebuah nasihat yang tegas. Maka, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Allah pun menjawab melalui lisan nabinya. Dan setiap jawaban adalah konsekuensi dari pertanyaan mereka. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi itu berwarna kuning tua, yang warnanya cemerlang, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Kini, tugas mereka menjadi jauh lebih sulit. Mereka tidak lagi bisa memilih sapi sembarangan, tetapi harus mencari sapi dengan warna kuning spesifik yang indah dan juga berkilau. Merasa sapi dengan ciri itu masih samar, mereka bertanya untuk ketiga kalinya. Namun kali ini, seolah tersadar akan kesombongan mereka. Mereka menambahkan sebuah kalimat kunci yang menjadi penyelamat. Dan jika Tuhan menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Para ulama tafsir meyakini, jika bukan karena ucapan jika Tuhan menghendaki, mereka tidak akan pernah menemukan sapi itu sampai kapanpun. Allah pun memberikan jawaban final, sebuah deskripsi yang melukiskan sapi yang nyaris sempurna dan mustahil ada. Sesungguhnya, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat tanpa cacat, dan tidak ada belangnya. Seketika mereka terdiam. Sapi perawan yang tak pernah bekerja, fisiknya sempurna tanpa celah sedikit pun, dan warnanya kuning murni tanpa ada satu helai bulu yang berwarna lain.
Baru setelah mendapatkan deskripsi yang mustahil ini, mereka berkata dengan nada angkuh, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Seolah-olah penjelasan Nabi Musa sebelumnya tidak benar. Mereka tidak sadar bahwa sapi yang sempurna itu adalah cerminan dari kesulitan yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Sementara Bani Israel tersesat dalam labirin keraguan mereka. Di sudut lain takdir, Allah sedang melukis sebuah kisah dengan tinta kesolehan. Bertahun-tahun sebelumnya, hiduplah seorang lelaki soleh yang hartanya hanyalah seekor anak sapi betina. Menjelang wafatnya, dengan iman yang teguh, ia tidak mewariskan anak sapi itu secara langsung kepada putranya yang masih bayi. Ia membawanya ke dalam hutan belantara dan mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Tuhan, aku titipkan anak sapi ini kepadamu sebagai amanah untuk anakku kelak jika ia dewasa." Waktu pun berlalu. Anak itu tumbuh menjadi seorang pemuda yatim yang hidup dalam kemiskinan. Namun, hatinya kaya dengan bakti kepada sang ibu. Siang hari, ia membanting tulang mencari kayu bakar di hutan, memikulnya ke pasar untuk dijual demi sesuap nasi bagi mereka berdua. Malam harinya, ia membagi waktu menjadi 3. Sepertiga untuk sholat dan bermunajat, sepertiga untuk beristirahat, dan sepertiga sisanya ia habiskan untuk duduk terjaga di samping kepala ibunya, memastikan sang ibu tidur dengan nyenyak. Melihat pengorbanan putranya, hati sang ibu terenyuh. Ia merasa inilah saatnya untuk membuka rahasia titipan suci itu. "Anakku," katanya lembut, "sesungguhnya ayahmu telah mewariskan seekor sapi untukmu, yang ia titipkan kepada Allah di hutan. Pergilah dan panggillah ia dengan berdoa kepada Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Cirinya, kulitnya berkilau keemasan seakan memancarkan sinar matahari." Pemuda itu pun menuruti perintah ibunya. Di dalam hutan, dia berdoa dengan khusyuk. Tak lama, dari balik pepohonan, muncullah seekor sapi yang luar biasa indah. Kulitnya berwarna kuning keemasan yang begitu cemerlang, hingga dijuluki sebagai yang disepu emas. Sapi itu mendekat dengan jinak dan menundukkan kepala di hadapannya. Untuk meringankan beban putranya, sang ibu menyuruhnya menjual sapi itu seharga 3 dinar, harga pasaran saat itu. Namun, ia memberikan satu syarat mutlak. "Jangan pernah engkau setujui harga berapapun tanpa meminta pertimbanganku terlebih dahulu." Di pasar, Allah mengutus seorang malaikat yang menyamar sebagai manusia untuk menguji keteguhan bakti pemuda itu. "Akan kubeli sapimu seharga 6 dinar, kata malaikat itu, 2 kali lipat dari harga normal. Tapi engkau tak perlu memberitahu ibumu." Pemuda itu pun menggeleng, "Aku tidak akan menjualnya tanpa ridho dari ibuku." Malaikat itu menaikkan tawarannya menjadi 12 dinar, tawaran yang bisa mengubah hidupnya. Namun, jawaban pemuda itu tetap sama. Sebuah kalimatnya menggetarkan langit. "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, aku tidak akan mengambilnya tanpa ridho dari ibuku." Setelah pemuda itu lulus dari ujian, malaikat tersebut mengungkapkan misinya. "Kembalilah kepada ibumu," pesannya. "Jangan jual sapi ini. Sungguh, Nabi Musa akan membelinya darimu untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya." Disinilah 2 alur takdir yang berbeda bertemu. Bani Israel setelah melakukan pencarian yang panjang dan melelahkan, nyaris putus asa.
Mereka menjelajahi setiap sudut negeri, mencari sapi dengan ciri-ciri yang mustahil yang mereka minta. Namun tak kunjung menemukannya. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil dan menemukan satu-satunya sapi di dunia yang cocok dengan semua deskripsi itu. Sapi emas milik sang anak yatim. Kini mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Ketika mereka menawar sapi itu, pemuda soleh itu sesuai petunjuk malaikat menetapkan harga yang membuat mereka pucat pasi. Emas seberat atau seukuran kulit sapi itu. Terpaksa dengan hati yang dongkol, mereka mengumpulkan seluruh kekayaan mereka untuk membayar harga yang luar biasa mahal itu. Itulah harga yang harus mereka bayar untuk menebus kesombongan, keraguan, dan kebiasaan mereka mempersulit perintah Tuhan. Setelah sapi itu berada di tangan mereka, kitab suci merekam momen puncaknya dengan kalimat yang bermakna, kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Betapa beratnya perintah itu bagi mereka, entah karena sulitnya pencarian, mahalnya harga, atau sisa-sisa keengganan di hati untuk menyembelih hewan yang pernah mereka hormati. Suasana menjadi hening dan tegang. Mayat lelaki yang terbunuh diletakkan di tengah, sementara sapi emas itu telah disembelih. Semua mata tertuju pada Nabi Musa, menantikan langkah selanjutnya. Allah pun berfirman melalui Nabi Musa, "Pukullah mayat itu dengan sebagian dari sapi itu." Sebagian anggota tubuh sapi itu diambil. Kitab suci sengaja tidak merinci bagian yang mana, karena fokusnya adalah pada kekuasaan Allah, bukan mekanismenya, dan dipukulkan ke jenazah yang telah dingin dan kaku itu. Dalam sekejap, dengan izin Tuhan, keajaiban terbesar terjadi di depan mata mereka. Jenazah itu bergerak, kelopak matanya pun terbuka, dan ia bangkit duduk, hidup kembali untuk sesaat. Beberapa riwayat pun menyebutkan, urat lehernya yang masih terputus masih mengalirkan darah yang segar. Seluruh kaum yang hadir menahan nafas, terpaku dalam ketakjuban dan juga rasa takut. Di tengah keheningan itu, Nabi Musa bertanya, "Siapakah yang telah membunuhmu?" Lelaki yang baru saja dibangkitkan dari kematian itu menoleh. Matanya menatap tajam ke kerumunan, dan jarinya terangkat, menunjuk lurus ke arah keponakannya sendiri. Setelah kebenaran yang tersembunyi itu tersingkap dengan cara yang tak terbantahkan, ia pun rebah kembali, wafat untuk kedua kalinya. Misteri telah terpecahkan. Sang pembunuh yang licik kini berdiri telanjang di hadapan kebenaran. Rencananya hancur berantakan. Sebagai hukumannya, ia dihalangi dari menerima harta warisan yang begitu ia dambakan. Kisah agung ini ditutup oleh Allah dengan sebuah penegasan akan tujuan utamanya, yang jauh melampaui sekedar pengungkapan kasus pembunuhan. Allah berfirman, "Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Mukjizat ini adalah sebuah tanda kasat mata akan kebenaran hari kebangkitan. Jika Allah mampu menghidupkan satu jiwa di dunia, maka membangkitkan seluruh umat manusia di hari kiamat adalah perkara yang teramat mudah baginya. Dari cerita yang luar biasa ini, terbentanglah pelajaran-pelajaran abadi, yaitu tentang bahaya mempertanyakan perintah Allah yang hanya akan berujung pada kesulitan, tentang ganjaran tak terhingga bagi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan tentang keadilan Allah yang mutlak, yang akan selalu menyingkap kebenaran seberapapun rapat ia disembunyikan. Karena
Kedalaman dan kelengkapan pelajaran inilah kisah ini diabadikan menjadi nama bagi surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah atau yang berarti sang sapi betina.